101,1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Smart Listener di jam 4 sore, Anda masih bersama dengan kami di program Afternoon Drive. Dan untuk sore ini, menemani aktivitas Anda, saya ingin mengajak Anda untuk ngobrol produktif berfaedah, khususnya untuk para pasangan suami istri yang pastinya ketika menikah menginginkan keturunan, menginginkan anak. Tapi kadangkala keinginan tersebut tidak bisa tercapai dengan mudah karena adanya infertilitas gitu ya, entah itu masalahnya ada dari si pria atau bahkan masalahnya ada pada wanita atau bahkan keduanya. Nah, kalau kita ngomongin soal masalah yang ada di wanita yang mengakibatkan infertilitas, salah satunya itu adalah hidrosalping, Smart Listener. Nah, sore hari ini kita akan membahas tentang itu, bisakah hamil dengan hidrosalping? Di studio podcast Smart FM Makassar sudah hadir dokter favorit Bumil semuanya, khususnya yang ada di Kota Makassar, dan beliau ini akan ngobrol bersama kita selama kurang lebih 1 jam. Kita akan membahas tentang hidrosalping itu apa sih sebenarnya, penyebabnya apa, dan apakah bisa hamil kalau misalnya mengalami hal tersebut. Langsung saja kita sapa. Di samping saya ada Dr. Ferry Wijaya, SPOG Kafer. Halo, selamat sore Dr. Ferry. Selamat sore. Apa kabar Dr. Ferry? Sangat baik. Sangat baik. Ketemu terakhir sama Dr. Ferry waktu saya masih hamil, Dok. Mudah-mudahan cepat ketemu lagi. Amin, amin, amin. Semoga ada next baby ya, amin. Tapi kalau sekarang jangan dulu, Dok. Oke, Dr. Ferry, topik kita sore hari ini tentang hidrosalping ya. Tadi saya sedikit memberikan pengantar gitu ya, bahwa memang masalah infertilitas itu either terjadi pada laki-laki, pada perempuan juga, dan salah satunya pada perempuan hidrosalping ini ya, Dok ya. Nah, boleh nggak sih dikasih tahu ke Smart Listener apa sih sebenarnya hidrosalping ini? Ya, sebagai pengantar mungkin penyebab infertilitas pada pasangan itu bisa disebabkan 40% pada laki-laki, 40% juga pada perempuan, 20% itu laki-laki dan perempuan ya. Kemudian pada masalah yang pada perempuan atau wanita itu penyebabnya 40% itu biasanya karena faktor ovulasi atau sel telurnya yang tidak bagus atau tidak matang. 40% sisanya itu kebanyakan dari faktor tuba atau saluran indung telur. Saluran indung telur ini bisa tersumbat, bisa juga bengkak. Kalau bengkak itu namanya hidrosalping. Jadi kalau ujungnya buntu dan dia bengkak itu namanya hidrosalping. Jadi salah satu jenis tuba yang buntu itu adalah hidrosalping. Jadi ujungnya buntu padahal di saluran itu selalu memproduksi cairan. Jadi kalau ujungnya buntu dia memproduksi cairan, akhirnya bengkak. Jadi namanya itu hidrosalping. Ini salah satu penyebab yang banyak juga yang menyebabkan penyebab infertilitas atau sulit punya anak. Oh, oke. Jadi hidrosalping ini sendiri adalah tersumbatnya saluran tuba gitu ya, Dok ya. Simpelnya seperti itu. Tapi kan saluran tuba, apakah ini terjadi di kedua tuba perempuan atau bisa jadi salah satunya atau gimana, Dok? Bisa jadi salah satunya, tapi kebanyakan bisa terjadi pada kedua sisi. Ataupun misalnya satunya tidak hidrosalping, mungkin satunya juga ada masalah perlengketan. Kenapa bisa seperti itu? Karena letaknya berdekatan, tuba kanan dan kiri itu letaknya berdekatan. Kemudian penyebabnya biasanya sama. Penyebabnya kan biasanya karena infeksi, endometriosis, ataupun karena memang bawaannya. Jadi kalau misalnya ada infeksi, dia infeksi dari bawah naik ke atas, dia tidak akan milih-milih ke kanan atau ke kiri aja. Jadi biasanya dia akan infeksi pada kedua tuba. Jadi kalau infeksi pada kedua tuba, akhirnya biasanya hidrosalping bisa terjadi pada kedua tuba. Ataupun misalnya terjadi cuma pada satu sisi, biasanya sisi yang lain juga ada infeksi yang menyebabkan saluran itu tidak terlalu bagus juga. Oh, oke. Tadi dokter sempat mention kalau penyebabnya hidrosalping ini sendiri bisa jadi karena infeksi. Infeksi itu sendiri biasanya dipicu karena apa, Dokter? Paling banyak infeksi ada 2 macam yang menyebabkan hidrosalping ini. Kuman GO atau kencing nanah pada laki-laki itu, tapi pada perempuan biasanya tidak terlalu jelas gejalanya. Dia cuman gejalanya seperti keputihan, agak kekuningan, yang agak banyak, mungkin itu yang salah satu gejalanya.
Kemudian yang paling banyak juga menyebabkan hidrosalping itu infeksi Chlamydia trachomatis biasanya. Ini infeksinya merupakan penyakit menular seksual juga, ditularkan dari pasangan ataupun ini dari hubungan seksual. Jadi infeksi itu yang naik dari keputihan naik ke atas, akhirnya menyebabkan buntunya saluran tuba. Jadi infeksi Chlamydia ini lebih simpel lagi gejalanya. Biasanya cuma keputihan-keputihan biasa berulang, akhirnya ternyata bisa saja penyebabnya adalah Chlamydia. Oh, oke. Ya, jadi 2 macam itu paling banyak infeksi yang itu yang menyebabkan hidrosalping. Tetapi tidak semua karena infeksi. Ada juga penyebab-penyebab lain seperti endometriosis. Endometriosis itu adalah pertumbuhan jaringan endometrium atau dinding rahim di luar dari tempatnya. Jadi dia biasanya menyebabkan perlengketan-perlengketan di dalam. Jadi kalau ada yang lengket di ujungnya, akhirnya menyebabkan bisa buntu ataupun hidrosalping juga. Dan ada juga kelainan bawaan biasanya. Jadi bawaan memang, seperti apa, Dok? Bawaan dari lahir memang seperti itu. Jadi memang bentuk tubuhnya tidak normal atau salurannya tidak normal, sehingga menyebabkan bisa terjadi hidrosalping dari bawaan. Jadi tidak semuanya karena infeksi menular seksual. Jangan sampai nanti misalnya ada moms yang lihat hidrosalping berarti karena infeksi nih, atau suaminya lihat ini kan infeksi. Siapa ini saling menyalahkan lagi? Iya benar-benar, jangan-jangan saya dikeluarin gara-gara kamu nih. Jadi belum tentu semua karena itu ya bisa juga karena penyebab lain seperti endometriosis. Tetapi memang banyak juga penyebabnya karena itu infeksi menular seksual. Jadi memang pasangan-pasangan yang sebelumnya yang nomor 1 sebenarnya tidak boleh berganti pasangan sebelum menikah itu ya. Jadi salah satu penyebabnya itu kadang-kadang berganti pasangan, akhirnya menyebabkan mendapatkan infeksi menular seksual yang akhirnya nanti berdampak buruk pada kesehatan reproduksi selanjutnya. Oke, kalau misalnya Dok kita petakan menjadi range-nya paling besar penyebab hidrosalping ini apa sebenarnya dari ketiga hal yang tadi dokter sebutkan, entah itu endometriosis, kemudian bawaan dan juga infeksi tadi. Yang paling banyak terjadi kasusnya karena apa, dokter? Yang paling banyak 2 itu secara umum hampir sama, infeksi sama endometriosis itu yang paling banyak penyebabnya. Kalau kelainan bawaan yang menyebabkan tuba buntu biasanya agak jarang, tapi yang paling banyak memang seperti itu, infeksi sama memang kelainan endometriosis. Endometriosis juga banyak menyebabkan kelainan pada tuba itu. Oke, berarti kalau ini misalnya bukan bawaan, ini berarti bisa diperbaiki, Dok ya? Bukan juga, enggak gampang juga memperbaikinya. Jadi penyebab infeksi itu yang menyebabkan hidrosalping itu merupakan gejala sisa dari infeksinya. Jadi biasanya kalau sudah infeksi keputihan, kemudian sudah terjadi hidrosalping, itu adalah jaringan yang terbentuk perlengketan setelah itu. Kadang-kadang infeksinya sudah hilang, sudah diobati, sudah hilang infeksinya, sudah tidak ada lagi, tetapi sisa dari infeksi itu menyebabkan perlengketan. Jadi seperti misalnya kita ada luka di tangan kan, kemudian sudah sembuh, sudah baik, tetapi ada bekasnya. Bekas di tangan itu misalnya kelihatan ada bekasnya, jaringan ikat atau jaringan parut. Ya sama seperti itu. Infeksi di dalam perut yang bekas infeksi ya seperti itu. Sudah sembuh infeksinya tetapi meninggalkan bekas perlengketan itu. Sisa-sisanya itu, dokter ya. Perlengketan itu yang menyebabkan sulit punya anak, tetapi sebenarnya infeksinya sudah tidak ada. Ya, itu yang kadang-kadang jangka panjangnya yang tidak bagus. Kemudian untuk endometriosis bisa juga menyebabkan itu. Jadi misalnya dia ada tumbuh jaringan endometriosis di luar dari rahim, itu menyebabkan perlengketan dia. Jadi karena dia tiap bulan seperti haid dan radang, akhirnya ada reaksi untuk menutup itu seperti usus, jaringan di dalam perut menutupin itu, akhirnya terjadi perlengketan. Perlengketan itu juga bisa menyebabkan saluran indung telur itu jadi buntu ataupun juga terjadi endometriosis. Kalau sudah terjadi seperti itu ya mungkin jalannya ada beberapa, misalnya bisa coba dibebaskan perlengketannya. Tetapi untuk derajat yang sudah berat, biasanya operasi ataupun laparoskopi untuk membebaskan itu sudah tidak terlalu efektif. Karena biasanya di dalam saluran indung telur itu atau tuba Fallopi itu bukan, biasa selalu saya jelaskan ke pasien, ini saluran ini bukan cuma seperti pipa. Jadi kalau dilewatin air udah bisa.
Biasanya setelah kita operasi udah disemprot, udah bisa lewat cairannya. Tetapi di dalam saluran itu dia ada seperti rambut-rambut atau silia ya, yang itu berfungsi untuk membawa telur dan sperma untuk ketemu di sana. Iya, heeh. Jika sudah terjadi hidrosalping, dia sudah menekan silia itu yang seperti rambut-rambutnya itu udah rusak. Jadi dia udah tidak berfungsi. Jadi walaupun dia sudah tembus ataupun dia sudah tidak buntu lagi, tetapi sudah tidak berfungsi dia salurannya itu. Dia sudah tidak bisa membawa telur sama sperma untuk ketemu di sana. Jadi biasanya kalau ukurannya sudah lebar lebih dari 1,5 senti, biasanya untuk operasi untuk memperbaiki itu sudah tidak terlalu berguna. Mungkin alternatif lainnya adalah mengarah ke bayi tabung. Oke, baik. Nah, apakah potensi kehamilannya juga masih ada gitu ya? Nanti kita akan bahas di sesi yang selanjutnya. Smart Listener, saya yakin Anda juga yang saat ini mendengarkan kami melalui FM Radio atau bahkan menyaksikan kami melalui YouTube channel Smart FM Makassar punya banyak pertanyaan nih dan penasaran banget solusinya apa sih sebenarnya yang bisa ditempuh gitu upayanya agar kita bisa hamil gitu ya, dan mengharapkan buah hati ada di tengah-tengah rumah tangga. Nah, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda boleh melalui WhatsApp, boleh juga melalui YouTube channel Smart FM Makassar. Kirimkan atau tuliskan pertanyaan Anda melalui kolom komentar kami di YouTube channel Smart FM Makassar. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Kembali lagi Smart Listener dalam obrolan spesial Morula IVF Makassar. Kita bersama dengan Dr. Ferry Wijaya SPOG KVR di sini membahas tentang bisa kehamil dengan hidrosalping ya. Itu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh wanita gitu, apalagi yang sudah pernah didiagnosa hidrosalping. Tadi sudah sempat dibahas di sesi sebelumnya lengkap apa penyebabnya dan apa sebenarnya hidrosalping tersebut. Nah, dokter, tadi kan dokter juga sudah menjelaskan sedikit banyak penyebab-penyebab hidrosalping ini terjadi dan upaya yang bisa dilakukan. Salah satunya operasi dokter ya tadi. Nah, ketika misalnya berbicara tentang hidrosalping ini sendiri kan penyumbatan di saluran tuba gitu ya, tempat bertemunya sperma dan sel telur. Kalau misalnya ini rusak kemudian tidak bisa berfungsi, berarti mutlak nggak bisa hamil gitu dok ya? Atau seperti apa sebenarnya? Ya, jadi biasanya kalau misalnya terjadi hidrosalping dan dia cuma satu sisi ringan dan sisi satunya masih bagus, masih ada kemungkinan untuk bisa hamil normal dengan program-program alami ataupun hubungan terjadwal ya. Tetapi jika misalnya agak besar hidrosalpingnya, ukurannya sudah besar ataupun pada kedua sisi, biasanya sudah harus mulai dipikirkan untuk memperbaiki ini salurannya atau mengarah ke bayi tabung ya. Jadi kalau misalnya dia sudah dua sisi ukurannya sudah besar lebih dari 1,5 senti kanan dan kiri, biasanya kita sudah mulai mengarahkan ke arah bayi tabung. Tetapi pada keadaan-keadaan misalnya hidrosalpingnya masih ringan atau misalnya pada satu sisi saja, bisa coba dilakukan laparoskopi untuk memperbaiki ini. Jadi biasanya kita bebaskan laparoskopi untuk membebaskan perlengketan-perlengketan, memperbaiki saluran kembali. Ada beberapa juga bisa terjadi kehamilan ya. Atau misalnya satunya bagus, ringan, perlengketannya tidak terlalu berat, bisa kita bebaskan. Kemudian satunya terlalu bengkak hidrosalping, mungkin satunya kita angkat, tapi satunya kita perbaiki. Setelah itu kita coba tunggu untuk bisa hamil normal. Tetapi jika pada keadaan berat setelah dioperasi juga tidak bisa terjadi kehamilan alami, biasanya mengarahnya ke arah bayi tabung ya. Dan biasanya jangan tunggu terlalu lama setelah laparoskopi, 1-2 tahun hubungan teratur belum hamil, biasanya bisa mengarahnya ke arah bayi tabung kalau memang bisa. Tetapi biasanya juga pada pasien-pasien yang tidak bisa ke arah bayi tabung untuk dengan berbagai macam alasan, biasanya bisa kita coba ke arah laparoskopi untuk memperbaiki dulu. Kalau memang sudah tidak bisa ya memang ujung-ujungnya ke arah bayi tabung sih. Biasanya berapa lama dok proses pengobatan yang harus dijalani ketika seseorang terdiagnosa hidrosalping ini? Biasanya kalau cuma pada satu sisi bisa kita coba dulu normal, mungkin 3 bulan, maksimal sampai 6 bulan ya. Kalau memang tidak ada hasil, biasanya harus kita coba mulai ke arah tindakan, dipikirkan mau coba laparoskopi
ataupun mau dicoba langsung ke arah bayi tabung kalau memang dia tidak memenuhi syarat untuk laparoskopi perbaikan tuba lagi. Nah, sebenarnya tuba yang ada pada kondisi yang baik itu sebenarnya seperti apa, dokter? Ya, tuba yang normal yaitu dia harus tidak buntu dan tidak terjadi perlengketan juga di dalam. Jadi biasanya kita lakukan pemeriksaan HSG. Jadi salah satu basic fertility screening itu atau pemeriksaan dasar infertilitas adalah HSG. HSG itu untuk mengetahui saluran tuba, dia bentuknya gimana dan dia bagus apa enggak, dia tembus apa enggak. Jadi biasanya kita lakukan itu. Tetapi memang tidak 100% juga karena itu namanya pemeriksaan penunjang ya. Jadi biasanya kita sesuaikan juga dengan keadaan klinis. Kadang-kadang pada keadaan klinis kita lihat oh ini ada perlengketan nih, dengan USG kita lihat USG transvaginal ada perlengketan ataupun misalnya oh ini kayaknya ada hidrosalping ini. Jadi kelihatan juga kadang-kadang dengan USG transvaginal ada kelihatan pembengkakan dari saluran. Jadi biasanya bisa kita konfirmasi dengan HSG. Tetapi kalau untuk gold standarnya atau standar yang paling bagus adalah dengan laparoskopi, langsung kita lihat ke dalam. Jadi pakai kamera langsung lihat ke dalam gimana, oh memang salurannya bengkak atau ada perlengketan. Kalau ada perlengketan sekalian bisa kita bebaskan perlengketan itu. Oke, baik. Ini sebenarnya di YouTube channel Smart FM Makassar sudah banyak pertanyaan dokter ya. Boleh kita bahas satu-satu pertanyaan yang masuk. Ini dari Fatmawati Zakaria. Dok, izin bertanya, saya pejuang karis 2 dan didiagnosa hidrosalping. Kira-kira tindakan dan langkah apa saja nih yang harus saya ambil dan tempuh mengingat beberapa bulan lalu pemeriksaan HSG normal. Diagnosanya hidrosalping itu ketika USG transvaginal. Apakah harus HSG ulang, Dok, atau gimana? Silakan dijawab. Ya. Jadi biasanya dengan pemeriksaan HSG akan kelihatan kalau misalnya ada hidrosalping itu. Jadi kalau memang dengan USG memang terlihat ada hidrosalping, bisa juga kalau misalnya masih ragu dengan pemeriksaan USG kita dilakukan lagi pemeriksaan HSG ulang untuk pastikan itu, karena biasanya dengan HSG akan kelihatan. Tetapi kalau memang semuanya meragukan ya sudah kita laparoskopi, dilakukan langsung melihat ke dalam pakai kamera. Jadi lihat langsung tubanya, salurannya bagaimana. Itu memang gold standarnya adalah itu. Jadi semua USG, HSG memang bukan tidak 100% benar. Jadi biasanya kalau kita ragu sudah menikah berapa lama, bisa juga kita lakukan namanya laparoskopi diagnostik. Jadi kita lakukan laparoskopi untuk melihat salurannya benar-benar enggak buntu apa enggak, hidrosalping apa enggak. Kalau misalnya ada perlengketan bisa langsung sekalian kita obati ya. Oke, baik. Nah, itu ya sudah terjawab Fatmawati Zakaria. Untuk Anda yang lain juga masih bisa mengirimkan pertanyaan. Kita bahas tuntas soal hidrosalping ini dan peluang hamilnya berapa persen sebenarnya ya. Tadi dokter katakan ketika misalnya dari kedua sisi salah satunya masih baik, berarti ada kemungkinan dokter ya. Tapi kemungkinan itu besar atau enggak? Besar kecilnya seperti apa kemungkinannya? Kalau misalnya pada satu sisi itu sudah sangat bengkak, biasanya kemungkinannya kecil memang. Jadi kalau lebih dari 1,5 cm udah besar. Jadi hidrosalping itu mengeluarkan cairan-cairan yang bersifat toksik atau dia juga membilas secara mekanik ya. Jadi misalnya sudah terjadi pembuahan di saluran yang satunya, kemudian udah menempel di rahim. Tetapi ada cairan dari sebelahnya. Cairan ini bersifat toksik untuk embrio yang sudah di sana, ataupun dia bersifat mekanis, jadi dia seperti membilas embrio itu, akhirnya banyak yang tidak berhasil juga untuk hamil. Ya, jadi biasanya kalau udah ada salah satu sisinya hidrosalping yang berat, ya memang ujung-ujungnya banyak ke arah bayi tabung biasanya, atau kalau enggak ya minimal kita angkat yang saluran ini yang hidrosalping yang berat ini, karena kalau tidak diangkat dia akan menghalangi juga untuk terjadinya pembuahan walaupun dari sisi sebelahnya. Oke, gitu ya. Jadi itu dia smart listener, dan pertanyaan Anda juga tentunya masih kami nantikan untuk bergabung bersama kami sore hari ini membahas tentang bisakah hamil dengan hidrosalping yang ini banyak dialami oleh wanita ya. Nah, kemudian dokter, dari beberapa penyebab tadi yang juga dokter sempat katakan, apakah
misalnya pola makan, gaya hidup itu memberikan sumbangsi terhadap terjadinya hidrosalping pada wanita, dokter, atau murni karena beberapa penyebab sebelumnya, infeksi, bawaan dan lain sebagainya? Enggak sih, jadi kalau untuk dari pola makan dan pola hidup sih sebenarnya enggak. Jadi itu biasanya itu dari penyakit menular seksual yang biasanya menyebabkan seperti itu untuk terjadinya hidrosalping. Jadi fungsi tuba itu memang yaitu cuman untuk terjadinya pembuahan aja, tidak ada fungsi lain untuk kesehatan. Yeah. Jadi kadang-kadang pertanyaannya juga banyak yang nanya, kalau misalnya ada saluran tuba buntu itu ada keluhan enggak? Biasanya keluhannya enggak ada. Karena saluran tuba itu tidak ada fungsi lain, yang cuman itu aja. Fungsinya cuma untuk bikin anak aja. Tidak ada fungsi lain untuk, jadi ya. jawabannya tidak ada ya. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan dokter dari Kang Wira. Sore dok, bedanya hidrosalping dengan tuba non paten. Kalau tuba non paten itu penyebabnya apa? Iya, tuba non paten sebenarnya tuba yang buntu ya. Salah satu bentuknya adalah hidrosalping. Jadi kalau dia buntunya kan macam-macam, bisa di pangkal, bisa di ujung. Kalau buntunya di ujung, akhirnya menjadi hidrosalping dia. Jadi itu yang tadi saya jelaskan, di saluran itu selalu memproduksi cairan. Jadi kalau buntunya di ujung tidak bisa keluar cairannya, akhirnya dia bengkak jadi hidrosalping. Tetapi ada juga beberapa penyebab itu kadang-kadang buntunya di pangkal. Bisa juga karena infeksi. Kadang-kadang ada juga penyebab infeksi yang menyebabkan tuba buntu di pangkal, itu adalah TBC juga salah satu penyebabnya. Ya bisa juga menyebabkan seperti itu. Jadi kalau buntunya dia di pangkal, gambarnya tuba non paten juga, tetapi tidak seperti hidrosalping, tetapi sama-sama tubanya buntu. Jadi biasanya bisa kita lihat dengan pemeriksaan HSG ataupun dengan laparoskopi. Jadi itu penyebab jenis-jenisnya sebenarnya kalau tuba yang buntu. Tapi yang tuba buntu pada yang pangkal ini lebih susah lagi biasanya untuk membebaskan itu. Kalau dia buntunya di pangkal, untuk diperbaiki susah. Jadi biasanya bisa kita kanulasi, coba ditusuk dari dalam. Tapi kalau tidak berhasil, biasanya ke arahnya banyak ke arah bayi tabung, karena untuk memperbaikinya relatif lebih sulit kalau tubanya buntu di pangkal. Oke, baik. Nah, nanti kita akan melanjutkan kembali obrolan kita sore hari ini Smart Listener, tapi kami akan jeda terlebih dahulu. Pertanyaan yang lain yang sudah masuk nanti akan kami bahas dan kami jawab di sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana. Smart Listener, kembali lagi bersama kami dan kita masih ngobrol seru bersama dengan Dr. Ferry. Di sini masih semangat dok? Masih dong. Apalagi banyak antusiasme Smart Listener yang menyaksikan kita melalui YouTube channel atau mendengarkan kita sore hari ini ya. Kita tadi menjawab pertanyaannya udah dari YouTube channel. Sekarang kita ke WhatsApp dulu. Dokter, saya pernah, ini dari Ibu Ratna. Dokter, saya pernah pakai KB IUD dan setelah pakai KB tersebut, saya mengalami keputihan parah dok. Dan sekarang saya sudah lepas KB-nya, cuma belum hamil-hamil juga dok. Apakah ini tergolong hidrosalping dok? Ya, belum tentu sih. Jadi sebenarnya IUD itu salah satu efek yang kadang-kadang bisa terjadi adalah keputihannya, keputihannya banyak atau kadang-kadang haidnya banyak. Tetapi setelah dilepas IUD itu sebenarnya sudah tidak ada efeknya lagi. Jadi setelah dilepas misalnya keputihannya udah hilang, efeknya sudah tidak ada lagi. Untuk mengetahui adanya hidrosalping atau enggak, ya tidak harus kita lakukan pemeriksaan itu, misalnya USG atau misalnya dengan pemeriksaan HSG untuk mengetahui saluran itu. Jadi agak susah memang menentukan karena keputihan bisa sekarang terjadi hidrosalping apa enggak ya. Jadi belum tentu. Jadi keputihannya kalau karena penggunaan IUD seharusnya tidak menyebabkan hidrosalping. Ketika sudah dilepas dok ya. Dan IUD itu setelah dilepas seharusnya sudah tidak ada efeknya lagi. Jadi apalagi kalau keputihannya sudah hilang, harusnya sih tidak ada masalah dengan salurannya, karena IUD tidak akan menyebabkan infeksi sampai menyebabkan hidrosalping. Itu bukan karena IUD sebenarnya. Iya. Jadi tapi yang kadang-kadang ini yang bisa terjadi memang infertilitas sekunder ya. Jadi sudah lepas KB setahun 2 tahun belum hamil, udah berusaha hamil lagi. Ya biasanya harus kita evaluasi lagi penyebab-penyebabnya itu dari pemeriksaan basic infertilitas dengan USG transvaginal, pemeriksaan sperma ulang, ataupun pemeriksaan HSG kalau sudah agak lama. Jadi kadang-kadang juga
biasanya kalau pasien saya suruh jangan terlalu lama KB-nya. Oh gitu ya. Rencana mau punya anak 2 ya setahun, 2 tahun, 3 tahun tambah lah, jangan terlalu lama. Karena usia reproduksi yang ideal itu ya di bawah 35, di atas 35, di atas 38, apalagi di atas 40 kadang-kadang udah susah punya anak ya. Jadi kadang-kadang menunda, akhirnya udah di atas 35, 40 baru datang pengen hamil. Aduh, akhirnya agak susah kita biasanya. Jadi diusahakan usia reproduksi yang ideal ya di bawah 35. Mau punya 2 anak udah dilengkapin dulu 2 anak, setelah itu baru Istirahat lanjutkan panjang KB, gitu ya. Tapi jangan juga terlalu banyak ya. Oke. Usia baru 25 anak sudah 45. Aduh, itu harus KB itu kalau kayak gitu ya. Oke, Ya. baik. Jadi nanti berarti dia rajin datang ke dokter gitu ya, terlalu rajin datangnya ke dokter. Oke, baik, sudah terjawab ya pertanyaan Ibu Ratna dari WhatsApp Smart FM Makassar. Next, tadi dokter berulang kali mengatakan ujung-ujungnya ketika misalnya saluran tubuhnya sudah diperbaiki, banyak upaya untuk memperbaiki hidrosalping itu, kalau tidak juga kunjung baik, akan diarahkan ke bayi tabung. Nah, bayi tabung ini sendiri prosesnya seperti apa, dokter? Iya, jadi indikasi paling utama sebenarnya dulu orang membuat bayi tabung itu adalah saluran yang buntu ya. Jadi salurannya buntu, akhirnya saluran itu kan tempat ketemunya sperma sama telur. Jadi kalau salurannya buntu, tidak bisa ketemu ya kita ketemukan di luar. Iya. Namanya makanya bayi tabung ya. Jadi ketemunya di tabung, bukan ketemu di dalam. Kemudian yaitu sel telurnya diambil, kemudian setelah diambil diketemukan dengan sperma di luar. Setelah jadi embrio baru langsung dimasukkan ke dalam rahim dengan pembantuan kateter ya. Jadi salah satu indikasi paling utama sebenarnya untuk bayi tabung adalah saluran yang tidak normal, karena dia akan ketemunya di luar, dia tidak perlu lagi saluran tuba itu. Jadi saluran tubanya ada hidrosalping ataupun non paten atau apapun, dia sudah tidak butuh itu lagi karena dia akan ketemu di luar. Jadi biasanya proses-prosesnya itu disuntik untuk banyak telurnya. Setelah telurnya banyak disedot ya, diambil dari bawah dengan WSG, disedot telurnya. Setelah dapat telurnya ketemukan di luar. Setelah jadi embrio hari ketiga atau kelima nanti akan dimasukkan ke dalam rahim. Jadi indikasi paling bagus untuk bayi tabung adalah sebenarnya saluran tuba yang buntu. Jadi karena memang sesuai dengan prinsipnya itu ketemunya di tabung, bukan ketemunya di dalam lagi. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Dok, tapi nanti boleh kita bahas ya. Nah, kalau untuk keberhasilan dari bayi tabung itu sendiri ketika misalnya didiagnosa hidrosalping gitu ya, tingkat keberhasilan seperti apa sih, Dok, sebenarnya? Ya. Jadi salah satu angka keberhasilan paling tinggi bayi tabung itu adalah penyebabnya karena saluran tuba yang tidak normal ini. Karena memang dia akan ketemunya di luar. Jadi dengan misalnya penyebab-penyebab lain, misalnya seperti ada endometriosis ataupun ada miom ataupun ada penyebab-penyebab lain, biasanya angka keberhasilannya tidak akan setinggi ini. Tetapi kalau murni karena saluran tuba yang buntu atau hidrosalping, dia angka keberhasilannya akan lumayan tinggi ya. Cukup tinggi lah, termasuk paling tinggi karena penyebabnya karena itu. Tetapi yang perlu diingat juga, salah satu faktor utama dari keberhasilan bayi tabung itu adalah umur. Umur cadangan telur itu yang paling utama. Jadi bertambah usia akan sangat menurun angka keberhasilannya. Di atas 38 tahun akan sangat menurun. Jadi misalnya seperti 20-30 tahun angka keberhasilan bisa sampai 50%. Setelah di atas 38-40 mungkin angka keberhasilannya bisa turun sampai 20-15% ya. Di atas 42-43 malah sekitar 5% lagi. Jadi salah satu yang perlu diingat umur ya. Makanya sekarang yang ngetren itu orang oosit banking ya. Jadi sebelum usia bertambah dia simpan dulu telurnya di bank. Jadi bank Morula yang disimpan, bukan bank ini BNI atau BRI. Jadi dia simpan dulu telurnya karena telur ini tambah tua terus, dia tidak akan bisa kembali lagi. Jadi daripada dia tidak bisa kembali, kita simpan dulu dia di
oosit banking, jadi kita simpen nanti kapan-kapan misalnya menikahnya udah agak telat, udah 40 masih bisa dipakai karena telurnya ini tidak tambah tua karena dia dimasukkan dibekukan kan, jadi usianya tidak bertambah dia. Ya, salah satunya itu yang perlu diingat selalu, angka keberhasilan program kehamilan terutama bayi tabung sangat bergantung pada usia. Jadi bertambah usia angka keberhasilan pasti akan menurun. Jadi kadang-kadang jangan terlalu lama menunggu, apalagi misalnya salurannya udah buntu dua-duanya, sudah coba diperbaiki tidak bisa, dan mampu lebih cepat lebih bagus maju ke bayi tabung. Jangan menunggu, misalnya pakai ramuan macam-macam lah ke orang pintar mana ya, kalau salurannya buntu mau sepintar apapun kayaknya susah. Bener Ya. Yang namanya buntu ya harus diperlancar gitu ya. Ya, kecuali mujizat ya. Kita nggak tahu sih, memang infertilitas ini kadang-kadang ada juga faktor X yang faktor dari atas ya. Tetapi secara teori kalau misalnya mampu, usia masih tidak terlalu lanjut dan memang salurannya buntu, jangan terlalu lama menunda. Iya. Langsung aja ke arah bayi tabung. Dan kita kan di sini udah ada center bayi tabung juga. Dulu kan agak sulit. Kalau misalnya tidak ada center bayi tabung di sini, kan kita udah ada Morula juga di sini. Tidak perlu lagi ke tempat lain. Kan zaman dulu orang harus ke Jawa ataupun ke luar negeri, ya itu agak merepotkan memang. Tetapi kalau kita ada di sini dan mampu, ya jangan terlalu lama menunggu. Karena angka keberhasilan bayi tabung itu sangat-sangat tergantung dengan umur. Yeah. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, dokter. Ini saya sudah laparoskopi tuba kanan, sudah diangkat, sisa yang kiri aja dok. Untuk mencoba hamil normal setelah laparoskopi, berapa lama ya dok sebelum saya memutuskan untuk IVF? Iya. Biasanya kita menunggu 1 sampai 2 tahun dengan hubungan yang teratur ya. Jangan, tapi misalnya setahun jarang ketemu suami, enggak dihitung itu. Jadi misalnya setahun atau 2 tahun maksimal hubungan teratur di masa subur belum hamil-hamil, biasanya harus cepat memutuskan ke arah IVF kalau memang tidak hamil. Karena bertambah usia akan bertambah akan menurun angka keberhasilan program kehamilan apapun itu. Mau normal, inseminasi ataupun bayi tabung akan sangat menurun angka keberhasilannya. Tetapi biasanya saya kalau menghadapi pasien-pasien dengan tuba yang buntu, selalu saya informasikan dari awal, mampu ndak ke arah IVF? Kalau misalnya memang mampu, mungkin kita IVF duluan lebih bagus. Karena semua operasi yang walaupun mengambil saluran telur itu kadang-kadang akan menurunkan juga cadangan telur. Jadi karena letaknya berdekatan ya, saluran sama indung telur itu letaknya berdekatan. Jadi misalnya kita lakukan laparoskopi pengangkatan, sebenarnya alatnya udah canggih dengan pisau harmonik itu, dia sudah sangat minimal merusak jaringan sekitarnya. Tetapi tetap saja cadangan telur pasti akan menurun. Jadi biasanya saya tawarkan dulu kalau memang mampu ke arah bayi tabung, mending langsung gitu ya dok ya. Kita bayi tabung dulu. Dapat embrio, udah banyak embrionya, baru kita angkat tubanya, baru kita masukkan embrionya. Jadi itu yang paling ideal sebenarnya. Jadi tetapi pada keadaan-keadaan tidak mampu ke arah bayi tabung, ya kita coba untuk lakukan laparoskopi. Jadi pada waktu mau dilaparoskopi atau perbaiki saluran itu biasanya kita tanya juga, kira-kira ada ndak planning ke depannya untuk laparoskopi, untuk ke arah bayi tabung, itu harus dipertimbangkan juga. Kalau misalnya memang ya saya mau coba dulu perbaiki, kalau memang ndak bisa ya mungkin dalam 2-3 tahun ke depan saya akan lakukan bayi tabung ya. Biasanya kalau sudah bengkak ya kita angkat salurannya karena sudah tidak berfungsi, yaitu yang sudah kita coba perbaiki ya tembus dia. Salurannya itu tembus, disemprot dia tembus. Tetapi kalau sudah besar, ukurannya lebih dari 1,5 cm, dia tidak akan berguna lagi. Ya, tetapi kalau misalnya saya tidak mampu sama sekali lah untuk kesana, kayaknya cuman ya akan sangat mustahil. Ya sudah, kita maksimalkan, perbaiki saja salurannya semaksimal mungkin. Karena secara teori memang tidak bisa, tapi kan ada aja terjadi kadang-kadang kehamilan spontan yang tidak pas, maksudnya secara teori tidak ada tapi mungkin aja bisa kadang-kadang terjadi walaupun karena faktor X jarang, ya. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Amira Sali. Halo dok, izin bertanya, 2 bulan yang lalu saya sudah HSG dan hasilnya tuba non paten bilateral dan hidrosalping bilateral. Apakah efektif untuk melakukan laparoskopi dan peluang hamilnya seperti apa dokter? Ya, jadi biasanya kita lihat
pada HSG itu kita lihat ataupun dengan USG kita lihat ukuran dari hidrosalpingnya. Kalau sudah sangat besar, lebih dari 1,5 cm, dua sisi, idealnya kita arahkan ke bayi tabung. Tetapi kalau misalnya tidak mampu ke arah sana, bisa kita coba lakukan laparoskopi untuk memperbaiki. Tetapi yaitu sebenarnya tidak ada patokan yang sangat mutlak untuk apa yang harus kita lakukan, karena memang yang idealnya seperti itu. Kalau memang sudah sangat bengkak, memang ke arahnya ke bayi tabung. Tapi ya karena memang bayi tabung kadang-kadang tidak semua orang mampu untuk ke arah sana, bisa kita lakukan alternatif yang lain. Oke, baik. Sekarang kita ke pertanyaan dari Instagram Morula IVF Makassar. Ini dari Mams Surya Min Sudin ya. Kalau ada hidrosalping tapi tubanya tidak tersumbat, gimana itu dokter? Ya, kadang-kadang bisa juga. Jadi namanya hidrosalping, jadi dia agak membengkak, tetapi dia masih tembus salurannya. Jadi tubanya masih paten dia, tapi udah agak buntu. Jadi kalau agak kesendat di luar, jadi pada waktu kita semprot dari bawah, di foto kelihatan agak membengkak dia. Jadi dia paten, tapi tidak terlalu lancar gitu. Akhirnya agak mampet. Bisa juga terjadi hidrosalping. Ya itu juga salah satu faktor, biasanya kan ada perlengketan di ujungnya. Jadi kalau dengan keadaan begitu tidak hamil-hamil, bisa salah satu alternatifnya kita juga lakukan laparoskopi. Langsung dilihat di dalam yang mana sih lengketnya. Kalau bisa kita bebaskan. Kalau memang tidak bisa, ya nanti memang mungkin arahnya ke arah bayi tabung kalau memang tidak bisa dibebaskan perlengketannya. Next pertanyaan dari Mam Sianti, apa bisa hidrosalping hamil normal, Dok? Ada tipsnya tidak? Ya itu kalau misalnya cuma hidrosalping ringan dan dia masih paten, mungkin aja bisa terjadi. Atau misalnya pada satu sisi saja hidrosalpingnya masih mungkin. Tetapi kalau hidrosalpingnya berat, ya mungkin harus dipikirkan ke arah minimal laparoskopi ataupun ke arah bayi tabung ya. Jadi kalau yang memang berat kanan kiri, ya mungkin harus lebih banyak menabung untuk bayi tabung. Kita menabung untuk masa depan yang lebih baik gitu ya, smart listener. Lanjut ke Mams Uci. Kalau sudah beberapa kali keguguran, dokter, apakah itu termasuk hidrosalping juga? Belum tentu karena itu, tapi mungkin aja bisa penyebabnya salah satunya juga keguguran berulang dengan hidrosalping ya. Tetapi masih banyak penyebab-penyebab yang lain biasanya. Yang paling banyak mungkin karena kelainan kromosom, bisa juga karena kelainan hormonal, kelainan pengentalan darah, ataupun penyebab-penyebab yang lainnya. Jadi memang banyak penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan keguguran berulang. Bisa juga kelainan hormonal, bisa juga biasanya karena kegemukan, macam-macam bisa juga menyebabkan seperti itu. Tapi harus kita evaluasi. Tapi biasanya hidrosalping yang banyak menyebabkan sulit hamil, bukan menyebabkan keguguran sebenarnya. Oke, baik. Ini sudah lengkap sekali dijawab sama dokter pertanyaan Anda smart listener dan juga yang sudah bergabung melalui Instagram Morula IVF Makassar. Kami akan kembali melanjutkan obrolan ini ke satu hal yang lebih spesifik lagi gitu ya. Ketika misalnya hidrosalpingnya dan mampu untuk melakukan IVF ya, melakukan bayi tabung, upaya bayi tabung gitu, apa kemudian yang harus dipersiapkan oleh pasangan suami istri? Tadi tingkat keberhasilannya dikatakan sudah dijelaskan sama Dr. Ferry gitu ya. Anda bisa bergabung kembali bersama kami setelah jeda berikut. Baik smart listener, kita sampai di sesi yang terakhir ternyata ya Dr. Ferry ya. Saking antusiasnya smart listener dan juga para moms yang menyaksikan kita hari ini dan mendengarkan kita, tentunya tidak terasa ya. Tadi udah banyak sekali penjelasan yang dijelaskan oleh Dr. Ferry. Nah, kita lanjut lagi. Ini masih ada pertanyaan dokter, boleh ya? Dari My Haris 155 Instagram, ini pertanyaan yang masuk di Instagram Morula IVF Makassar. Dok, jadi misalnya hidrosalping salah satu sisi dan keduanya non paten, dan ada rencana nih ke depannya untuk bayi tabung, berarti baiknya laparoskopi sekalian bayi tabung ya dok? Ya, jadi yang kejadian misalnya ada bisa ke arah bayi tabung, lebih bagus kita lakukan bayi tabung dulu. Jadi biasanya kita lakukan bayi tabung, dapatkan telur, dapatkan embrio. Setelah dapat embrio baru kita lakukan laparoskopi untuk pengangkatan saluran yang buntu itu. Jadi memang jika ada hidrosalping untuk dilakukan
transfer embrio juga angka keberhasilannya tidak terlalu bagus. Jadi yang seperti tadi tuh ada efek mekanik. Jadi kita masukkan embrio, ada cairan keluar yang bersifat toksik atau beracun, ataupun efek mekanik yang akan membilas embrio itu yang sehingga dia tidak bisa nempel. Jadi harusnya kita lakukan dulu stimulasi ovulasi untuk mendapatkan embrio bayi tabung itu. Tetapi untuk memasukkan embrionya itu dilakukan dulu laparoskopi pengangkatan tubanya. Setelah pengangkatan tuba baru kita lakukan proses dari embryo transfer. Itu yang paling ideal sebenarnya. Karena biasanya kita tidak lakukan pengangkatan tuba sebelum dilakukan proses bayi tabung, karena biasanya respon sel telur itu akan berkurang karena pengangkatan saluran itu biasanya akan kena juga pembuluh darah yang mengarah ke indung telur, sehingga nanti pada waktu misalnya kita angkat duluan laparoskopi dulu kemudian kita lakukan bayi tabung, biasanya respon telurnya tidak terlalu banyak. Akhirnya kita tidak dapat telur yang banyak, padahal kan kalau kita melakukan proses bayi tabung itu biasanya kita targetnya mendapatkan telur yang banyak, 15 sampai 20, sehingga bisa kita dapat embrio yang banyak, misalnya kita dapat 3 atau 5. Jadi kesempatan kita untuk berhasil lebih tinggi. Jadi misalnya kita dapat 5 embrio, kita masukkan 1 belum berhasil, lanjutkan lagi yang dia sudah tidak memulai program seperti awal lagi yang memulai suntik untuk mengambil sel telur lagi, dia sudah tidak memulai seperti itu lagi dari awal. Kita tinggal proses untuk mempersiapkan dini rahim, memasukkan embrio yang selanjutnya. Jadi misalnya dapat 5, dimasukkan 1 belum berhasil, masukkan lagi 1. Biayanya untuk memasukkan embrio itu sudah tidak semahal yang awal. Atau misalnya setelah hamilnya masukkan yang kedua dia udah hamil, ya udah sisanya masih ada 3, kita punya tabungan. Nanti setelah lahir misalnya 2-3 tahun lagi mau nambah lagi, masukkan lagi embrio yang sisanya. Tetapi biayanya sudah tidak semahal kita proses bayi tabung ya, karena biasanya proses bayi tabung itu yang penyuntikan obat, pengambilan sel telur, mengawinkan telur sama sperma, itu yang prosesnya lebih mahal. Tetapi untuk proses memasukkan embrio ke dalam rahim biasanya sudah tidak terlalu semahal yang awal. Baik. Oke, berarti memang sebaiknya idealnya ya bayi tabung dulu, baru laparoskopi, setelah itu baru embrio transfer gitu ya dokter ya. Ini pertanyaan selanjutnya dokter, ada tips nggak sih untuk hamil normal setelah laparoskopi? Ya, jadi biasanya kalau saya melakukan laparoskopi pada tuba non paten itu saya sudah jelaskan ke pasiennya. Ini saluran tubanya ini rusak berat. Kita coba perbaiki semaksimal mungkin, tetapi kalau tidak hamil harusnya ke arah bayi tabung. Jadi biasanya kalau sudah seperti itu, mungkin harus sudah mulai berpikir, oh ini biasanya berat ini. Jadi biasanya agak susah untuk hamil. Kan tidak mungkin kita sebagai dokter, oh ini tidak mungkin hamil, tidak mungkin ya. Karena kita bukan Tuhan lah ya. Tapi biasanya kita sudah jelaskan dari awal, kalau ini berat ya mungkin ke arah untuk berhasilnya agak susah. Tetapi pada beberapa kasus ada juga yang bagus dia. Jadi setelah kita bebaskan dia sangat bagus kembali normal, ataupun misalnya satu sisi kita angkat hidrosalpingnya, satu sisinya masih bagus, itu kemungkinannya lumayan besar untuk hamil. Tetapi untuk yang berat ya mungkin bisa dicoba proses alami saja, hubungan teratur di jadwal masa subur. Tetapi kalau belum berhasil 1-2 tahun mungkin lebih bagus mempersiapkan untuk ke arah bayi tabung. Nah kalau misalnya memang segala upaya sudah dilakukan dan pada ujungnya juga harus bersiap untuk bayi tabung dan kalau sekarang di Makassar proses bayi tabung sudah sangat mudah karena ada Murula IVF Makassar yang bisa dikunjungi oleh smart listener dan moms semuanya serta para dads. Nah, ketika misalnya pasangan suami istri sudah memutuskan untuk bayi tabung nih dokter, apa yang harus dipersiapkan oleh pasangan suami istri ini dalam melakukan proses bayi tabung dari awal sampai keberhasilannya nanti? Ya, yang pasti harus disiapkan waktu dulu ya, waktu, dana, dan mental ya harus siap juga. Jadi sebenarnya proses bayi tabung ini tidak terlalu sulit. Periksa darah, datang USG, suntik, pengambilan sel telur, memasukkan embrio. Jadi sebenarnya tidak terlalu memakan tidak ada proses rawat inap. Jadi tidak ada proses rawat inap, semua dilakukan rawat jalan. Datang periksa, pengambilan sel telur itu pun tidak sakit ya karena dibius. Dan itu tidak rawat inap, jadi lakukan tindakan 2-3 jam tidak ada masalah, pulang. Proses embrio transfer itu ya mungkin kalau pernah pasir ya mirip-mirip seperti itulah, tidak terlalu sulit sebenarnya. Jadi sebenarnya jangan terlalu khawatir untuk prosesnya ini, sebenarnya tidak se-complicated yang dibayangkan mungkin. Ya memang
yang masih jadi kelemahan kita sekarang ya memang biayanya masih relatif mahal ya. Tetapi untuk prosesnya sebenarnya tidak terlalu ribet, dan kita di Morula saya memang mengangkat jempol juga untuk semua kru di Morula, staf Morula, perawat Morula itu semuanya siap selalu untuk menjawab pertanyaannya dari pasien-pasien yang sedang menjalani proses bayi tabungnya. Jadi biasanya sudah dikasih nomor WA, kapanpun bertanya pasti akan dijawab secepat mungkin. Jadi misalnya tidak usah terlalu khawatir selalu hilang di jalannya, karena kita selalu akan berusaha menjawab pertanyaan dan memberikan solusi dari kekhawatiran ibu-ibu. Berarti jadi, dalam perjalanannya selalu mendapatkan support ya. Tim dokter dari tim seluruh staf Morula juga tidak lepas tangan begitu saja gitu ya. Dalam perjalanannya selalu mendapatkan support. Dan yang paling penting sebenarnya berdoa ya. Iya, benar. Apapun yang kita lakukan, proses apapun yang secomplicated yang kita sudah merasa itu sudah canggih apapun, tidak ada yang 100% berhasil. Bayi tabung pun ya tidak ada yang 100% berhasil. Ya memang masih ada peran dari doa untuk menentukan angka keberhasilan. Usaha teriring doa gitu ya. Baik, tapi dokter ketika pasangan suami istri saat ini sedang menjalani proses bayi tabung gitu ya, bersama Dokter Ferry tentunya di Morula IVF Makassar, apa yang perlu dijaga dan apa yang tidak boleh dilakukan gitu ketika menjalani proses bayi tabung itu, baik dari suami dan istri? Ya, ada pantangan-pantangan tersendiri mungkin? Secara umum sih diusahakan pola hidup sehat ya. Ada olahraga ringan, ada makan sehat, jangan terlalu mungkin banyak makan karbohidrat atau manis, atau misalnya suaminya masih merokok terus ya, itu salah satu angka keberhasilan bayi tabung juga akan sangat menurun. Kemudian tidak usah terlalu khawatir bagaimana, jadi setelah dilakukan embrio transfer, pasien itu tidak harus tidur di ranjang terus, enggak ya, boleh aktivitas biasa saja. Jadi malah mulai aktivitas ya, tapi memang jangan aktivitas berat, tapi kalau aktivitas ringan-ringan biasa aja, tidak harus bed rest ya, jadi tidak usah terlalu khawatir sebenarnya. Ya mungkin seperti biasa saja, cuman memang yang perlu disiapkan jangan stres. Ya itu salah satu yang mempengaruhi juga, tetapi kalau secara umum yang lainnya tidak terlalu masalah sebenarnya. Oke, baik. Jadi itu yang perlu dicatat ya, moms and dads, dan juga untuk Anda smart listener, karena kadang-kadang seperti ini, saya udah bayi tabung gitu, udah berusaha, tapi kemudian ujung-ujungnya harus mengulang kembali dari awal gitu. Bisa jadi itu karena faktor lain gitu dokter ya, bukan karena prosesnya, tapi karena pribadi dari, mungkin karena stres juga kali dokter ya. Jadi itu nggak boleh. Ya jangan stres. Kemudian memang kadang-kadang proses bayi tabung itu bisa kita lakukan ulang lagi, terutama pada pasien-pasien dengan usianya yang sudah agak lanjut, ataupun cadangan telurnya udah kurang ya. Jadi kadang-kadang pada proses stimulasi dapatnya embrionya sedikit, dimasukkan gagal. Akhirnya kita harus mengulang lagi untuk mendapatkan embrio. Tetapi memang kadang-kadang salah satu yang penyebabnya bisa bayi tabung berulang itu dengan cadangan telur yang berkurang. Jadi memang kalau mampu ke arah sana, dan memang sudah indikasi ke arah bayi tabung, ya maju aja, kenapa tidak? Banyak kok pasien-pasien saya masih kepala 2, 22, 24, 25. Kalau memang udah indikasi ke sana dan mampu ya jangan ditunda. Betul. Karena, lebih cepat lebih baik dokter ya. Cepat lebih baik, karena kalau memang sudah indikasi, kalau memang masih bisa coba normal, biasanya kita tidak akan mengelanjurkan ke arah sana. Biasanya masih bisa banyak tahap-tahapan. Tapi kalau memang sudah indikasinya ke arah sana, jangan menunda, karena angka keberhasilan bayi tabung salah satu yang sangat mempengaruhi adalah umur. Oke, jadi semakin lama kita menunda, tingkat keberhasilan juga akan semakin menurun gitu ya. Tenang, di Morula IVF Makassar masih ada tentunya Dokter Ferry yang akan mendampingi, dan juga dokter-dokter lainnya yang pasti akan mendukung keberhasilan proses Anda. Terima kasih banyak Dokter Ferry untuk waktunya sore ini. Untuk Anda juga smart listener dan moms and dads yang sudah bergabung bersama kami sore hari ini, semoga obrolan kita bermanfaat. Saya Rifa Majid pamit, sukses untuk Anda.